Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 153. Baiklah, di sebuah rumah sakit milik kapal induk keluarga Lopobia, Lopobia Holland melarikan diri. Sebelumnya, Holland sudah dikutuk lidahnya seperti terbakar, semacam dihack lidahnya oleh kepala keluarga Pobido Gustang saat mereka terdampar di kapal induk keluarga Pobido. Tak lama, Holland terlihat di depan hotel yang menjadi tempat pertemuan dan Holland melihat sebuah ledakan dari pertarungan antara Lopobia Jam-Jam melawan Pobido Mate. Terlihat di luar hotel kelanjutan pertarungan Mate melawan Jam-Jam. Di sini, Jam-Jam sedang bergenerasi dengan capung-capungnya setelah terkena serangan dari Pobido Mate. Karena melihat regenerasi Jam-Jam sangat cepat, Mate ingin segera memberi serangan lanjutan untuk menghambat regenerasinya. Akan tetapi, dia dikejutkan dengan kedatangan Lopobia Holland yang berada di belakangnya. Mate menyadari bahwa Holland adalah orang yang terdampar di kapal induk Pobido beberapa waktu lalu. Lalu tiba-tiba tubuh Holland menjadi sangat panas, lidahnya seperti terbakar. Secara tiba-tiba, Holland mengsummon sebuah anima purba berbentuk gajah tetapi memiliki belalai yang bertaring. Mate merasakan kekuatan yang luar biasa dari anima tersebut. Tak lama anima tersebut menyerang Mate dan Mate merasakan kekuatan yang bukan main. Serangan anima tersebut tidak dapat dibendung. Beralih di tempat lain, Jing Sung-ha dan juga Cha di dekat hotel pada jalan terusan dok bawah tanah menyamar sebagai prajurit Lopobia akan bertemu dengan seorang petinggi dari keluarga Lopobia. Petinggi Lopobia tersebut menyapa Jing Sung-ha dan memberikan sebuah penghormatan. Bisa bertemu tokoh terkenal dari Fuk. Lalu Jing Sung-ha memberikan hormat kepada Lopobia yang masih misterius tersebut. Lalu Lopobia tersebut mengenalkan diri bahwa dia adalah Lopobia Garuro. Dia adalah salah satu kepala cabang Lopobia. Lalu mereka membahas kepala cabang sendiri juga cukup memiliki kuasa. Entah mengapa tiba-tiba menunjukkan diri. Apakah waktunya memang sudah tiba? Lalu Garuro menjelaskan, dapat diartikan seperti itu. Karena dimulainya perang ini kesempatan bagi mereka. Akan tetapi kepala keluarga Pobido Gustang terlibat terlalu cepat. Garuro mengetahui bahwa Jing Sung-ha juga terlibat dengan Pobido. Jika Fuk terhubung dengan mereka berarti kami juga, ucap Garuro. Mereka ini sama kegelapan yang menyebar kemana-mana. Lalu terjadilah negosiasi antara mereka. Lopia Garuro menawarkan akan membantu kabur. Dengan sebagai imbalannya mereka meminta orang yang paling berharga yaitu sang irreguler. Cha sontak marah dan tidak setuju. Akan tetapi Lopobia Garuro mengatakan untuk tidak salah paham bahwa dia tidak akan memanfaatkan secara sepihak seperti kepala keluarga, melainkan ingin sama-sama untung untuk membantu tujuan mereka. Lalu Jing Sung-ha ingin mengetahui tujuan mereka, yaitu jelas tujuan mereka adalah kejatuhan seluruh tatanan 10 keluarga agung dan memulai awal yang baru. Dari para pengikut Fuk hingga mereka yang menjadi bayang-bayang setiap keluarga. Mereka semua memiliki tujuan yang sama sehingga bisa terhubung dengan cepat dan menyebut diri mereka sebagai revolusioner. Kepala keluarga berencana memanfaatkan calon Slayer untuk memulai perang dengan keluarga Pobido, semacam perang proksi. Tapi yang mereka inginkan bukan hal itu, melainkan perang langsung antara dua kepala keluarga supaya ada yang lenyap siapapun itu. Di mana kita tahu bahwa para kepala keluarga sudah mengikatkan diri dengan menara, di mana mereka hidup abadi dan tidak bisa dibunuh oleh penghuni menara kecuali irreguler. Sedangkan mereka, para petualang agung atau kepala keluarga adalah sama-sama irreguler. Melanjutkan pembahasan mereka, itu sebabnya mereka menentang perang proksi yang menggunakan calon Slayer. Dan juga Jing Sung-ha juga menentangnya. Kepala keluarga Pobido dan Lopobia sama-sama menginginkan calon Slayer. Dengan kata lain, calon Slayer adalah pemantik perang. Mereka tidak mau pemantik itu jatuh ke tangan siapapun. Tujuan mereka adalah memancing pertikaian dan perpecahan dengan bantuan sang irreguler. Pada
Pada intinya, mereka sepemikiran dengan Jing Sung Ha dan diperbolehkan pergi dengan tenang karena kita menginginkan hal yang sama. Kami akan mencegah calon Slayer menjadi bagian dari kepala keluarga Lobobia dengan segala cara, dan janganlah khawatir dan pergilah. Lalu ditunjukkannya sebuah kapal selam milik Kururo. Mereka bisa meninggalkan kapal induk dengan naik kapal selam ini. Kururo mengetahui gate terbengkalai yang tidak terdeteksi. Lalu Jing Sung Ha memiliki permintaan kepada Cha untuk memberikan pesan kepada Bam bahwa dia akan keluar dari kapal induk ini. Beralih di tempat lain, perbincangan antara Bam dan juga Rak dan juga Kun sedang menjelaskan apa yang terjadi. Lalu dua anggota Fuk yang sebelumnya tidak mempercayai Kun dan juga Rak sekarang terlihat mempercayai mereka berdua sebagai sekutu. Mereka sedang membahas bahwa Popido Tiara dan Juri Jahat sedang berada di kapal induk. Kun tidak pernah membayangkan bahwa kepala keluarga Lopobia adalah orang yang sangat aneh dan dia akan memanfaatkan calon Slayer Fuk. Menurut si Lilial, bukan itu hal yang penting. Lagi pula mereka semua tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan kepala keluarga. Akan tetapi Bam menolak bahwa dia mengatakan tidak ada yang boleh siapapun mengendalikan dirinya. Bam mengetahui alasan kepala keluarga menginginkan pernikahan ini, karena pernikahan ini bisa menjadi alat penghubung yang sulit diputus antara manusia. Tapi Bam tidak ingin dimanfaatkan untuk perang. Lalu Bam akan memenangkan duel dengan tuan kepala keluarga untuk merebut kebebasannya kembali. Meskipun hal itu bagi Lilial seperti orang gila menantang duel kepala keluarga. Bam menyangkal bahwa beliau kepala keluarga setuju dengan kompetisi ini. Akan tetapi Lilial memberi penjelasan bahwa kepala keluarga tidaklah serius soal kompetisi ini. Sejak ular itu didatangkan ke sini, ini semua sebuah jebakan. Kita tidak ada pilihan selain mengikuti keinginan kepala keluarga. Tetapi Bam akan melanjutkan duel melawan kepala keluarga. Terus terjadi pertikaian antara mereka. Lalu Kun berpendapat biasanya negosiasi dengan kepala keluarga itu mustahil. Kepala keluarga sudah menerima tantangan dengan taruhan kebebasan Bam. Itu artinya dia sangat membutuhkan Bam. Jika semua menolak perjodohan ini, maka pemenang dalam kompetisi ini tidak bisa ditentukan. Maka akhirnya kepala keluarga terpaksa menerima tantangan duel dengan kita demi mendapatkan Bam. Bam memiliki ide untuk semua menjadi satu tim dan berduel dengan kepala keluarga demi kebebasan mereka semua. Si Lilial ingin mengetahui rencana apa yang mereka miliki untuk duel, apa yang dilakukan dan berapa peluangnya untuk mereka miliki. Dan jika mereka gagal, rencana apa yang dimiliki oleh mereka semua. Lalu Kun menjelaskan, duelnya bisa seperti apa saja, yang penting mereka bisa bebas. Lalu strategi terburuk jika mereka gagal, kita masih punya rencana untuk kabur, atau bisa juga merapat ke pihak Popido. Akan diusahakan rencana duel dan pelarian kita realistis. Meskipun kalah masih bisa melarikan diri. Kun membujuk mereka berdua, daripada menjalani pernikahan konyol ini lebih masuk akal berpihak pada mereka. Si Lilial berpikir sejenak bahwa rencana awalnya akan merayu Bam dan memanfaatkannya sesuai kemauannya. Tetapi Lilial akan nekat melawan tuan kepala keluarga untuk menentang pernikahan. Dan pria itu bukan hanya tidak tertarik menikah dengan si Lilial, tapi Bam malah menawarkan hal yang lebih buruk, yaitu duel dengan ketuaan kepala keluarga. Sepertinya Bam bukan tipe yang bisa dirayu. Dan kalau mereka gagal menikah, riwayat pun akan tamat. Akan tapi berhubung calon mempelai yang ditentukan tuan kepala keluarga justru mengajaknya kabur, maka yang akan si Lilial lakukan adalah sontak Lilial menjawab tidak sudi bekerjasama dengan orang seperti kalian. Lalu si Lilial menyela untuk coba saja terlebih dahulu daripada harus menikah dengan calon Slayer. Tak lama perdebatan antara Lilial dan si Lilial terus terjadi hingga si Lilial berkata, maunya bagaimana, menikah atau melarikan diri? Lalu Lilial memilih untuk ikut duel dengan tuan kepala keluarga. Si Lilial memberikan syarat kepada Bam yang harus dipenuhi, bahwa seluruh keluarga mereka termasuk ibu dan mereka berdua dijamin keselamatannya.
Lalu Bam mengiyakan karena dia tahu mereka punya penipu terbaik di menara. Orang itu yang dimaksud adalah Kun Aguero. Bam menyuruh mereka untuk membebaskan ibu mereka dan akan menghubungi lagi melalui poket milik Endorsi. Meskipun terlihat Endorsi sedikit keberatan ikut Lilial dan juga si Lilial. Lalu dua anggota Fug masih menunggu kabar untuk bagaimana cara keluar dari kapal induk. Bam menyuruh mereka untuk ikut saja dengan kelompok Endorsi. Lalu Lupo Biaren menyela pembicaraan mereka bahwa para putri tidak boleh berkhianat kepada keluarga agung. Akan tetapi mereka tetap mengacukannya. Bergegaslah pergi Bam, Kun, dan juga Rak. Di sisi lain, si Lilial berpikir di stasiun Nemhan, Bam adalah bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Bam lebih berani dari yang dia duga. Mengajak duel tuan kepala keluarga. Bam lebih berguna dari yang dibayangkannya. Sambil tersenyum, mungkin menikah dengan Bam bukanlah hal yang buruk. Lalu berada di tempat Bam terjadi pembicaraan antara Kun dan juga Bam. Bahwa Kun akan peduli dengan mereka. Akan mengajak mereka kabur sendiri saja. Tapi Kun memiliki rencana lain. Supaya para putri memiliki hutang budi kepada mereka. Kun berpesan kepada Bam. Mereka belum mengetahui situasi di lobi saat ini. Jadi jangan sampai Bam tertangkap oleh siapapun. Kun sendiri yang akan menemui kepala keluarga. Bam tidak boleh bertemu kepala keluarga karena dia adalah alat negosiasi. Kun berpikir sejenak, meskipun berhadapan dengan kepala keluarga, asalkan ada Bam, pasti bisa mengajaknya duel, walaupun kecil kemungkinannya untuk bisa menang dan selamat. Tiba-tiba ada telepon dari poket milik Bam, dari dua anggota Fug yaitu Drafi. Ada pesan bahwa Tuan Jing Sung Ha sudah menemukan rute pelarian untuk kabur. Lalu Drafi mengirimkan lokasi pelarian. Kun sejenak melihat dan tidak percaya bahwa rute pelariannya berada di tengah-tengah. Setiap 15 menit awal hanya bisa teleportasi setiap 3 menit sekali. Lalu Drafi menjelaskan mungkin ini rute terbaik yang dimiliki oleh orang dalam Lopobia. Lalu Bam menyuruh mereka untuk segera menyusul setelah mengamankan target. Lalu ada satu pesan lagi dari Jing Sung Ha. Jangan sampai tertangkap oleh siapapun. Beralih di tempat lain, melanjutkan pertarungan antara Yuri melawan Pobido Tiara. Setelah memangkas jarak, Yuri dengan cepat melakukan serangan pukulan kepada kepala Tiara. Akan tetapi serangannya tidak mempan sama sekali. Lalu Tiara melakukan tendangan balasan. Akan tetapi Yuri terus-menerus melancarkan serangan. Hingga akhirnya Yuri menggunakan Grand April untuk memisahkan buku milik Tiara dengan dirinya dan menghancurkan buku tersebut. Yuri dengan percaya diri mengatakan, "Kena kau." Akan tetapi Yuri terkejut bahwa itu semua tidak ada efek apapun. Shinsui yang dimiliki Tiara tidak berubah. Lalu Tiara pun merendahkan Yuri dengan berkata, "Imajinasimu sangatlah cetek." Lalu diperlihatkan Tiara bersiap melakukan serangan lanjutan menggunakan Shinsuinya. Yuri dengan sigap mengeluarkan pedang Ignition seperti Black March. Meskipun hanya replika, tetapi Ignition Weapon tidak kalah hebat dengan aslinya. Ketika Yuri ingin menyalakan Grand April, tiba-tiba dari belakang Tiara muncullah anima Lopobia Holland. Tiara dan Yuri bersama-sama menghancurkan anima tersebut dengan sekejap. Holland menuduh mereka berdua dari keluarga Pobido. Tak lama Tiara dan Yuri bersama-sama menyerang Holland dan mereka berdua berkata kepada Holland untuk nyahlah dari sini. Lalu diperlihatkan Holland sangat terkejut dengan melihat dahsyatnya serangan mereka berdua, hingga Holland hanya bisa pasrah. Pada penutup chapter kali ini, Bam melihat pertarungan mereka, dan Kun ingin mencegah Bam untuk pergi ke sana karena kita tidak tahu situasinya. Akan tetapi Bam terlanjur datang. Lalu Yuri, Lopobia Holland, dan juga Pobido Tiara terkejut bahwa Bam ada di sini. Orang yang diincar malah berada di antara mereka semua. Baiklah, sekian pembahasan chapter 153 Tower of God. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.